Halo pemirsa, selamat datang di acara The Only Pitch. Pada acara ini, kita akan kedatangan salah satu CEO perusahaan ternama yang bersedia untuk berinvestasi untuk satu ide cemerlang. Pada episode kali ini, CEO yang hadir akan berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang chemical. Kira-kira apa yang membuat dia mencari ide melalui acara ini? Langsung saja kita sambut CEO dari Happy Go Plastik Jaya, Happy Jessica. Apabila berkenan, silakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan apa sih ide yang Anda cari pada hari ini. Saya Jessica Happy, CEO dari industri plastik Go Plastik Jaya, industri plastik terbesar di Asia. Kebutuhan plastik secara global itu sudah meningkat secara eksponensial, dan ini menjadi kesempatan bagi kami, Go Plastik Jaya, untuk terus mengembangkan bisnis kami. Kami berencana untuk mengekspan perusahaan ini ke daerah Eropa. Namun di dunia, terutama di Eropa, itu sedang mengejar target pada tahun 2050 itu menjadi society yang neutral akan CO2. Artinya, perusahaan-perusahaan seperti saya, industri plastik ini didorong untuk menemukan sumber karbon yang terbarukan dibandingkan sebagai substitut atau sebagai tambahan dari fossil fuels. Tim research saya mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai sumber karbon terbarukan. Yang pertama adalah CO2 dari atmosfer, yang kedua adalah dari biomasa, dan yang ketiga adalah dari recycled plastik, yaitu sirkular plastik. Nanti kita bisa ambil karbonnya dan dijadikan sebagai sumber karbon yang terbarukan. Tapi konsultan saya mengatakan bahwa sebenarnya biomasa ini yang cukup menarik dan cukup menjanjikan untuk perusahaan saya. Karena pertama, dia tersedia dengan sangat banyak di dunia ini, dan juga yang kedua adalah harganya ini cukup dapat menyaingi harga-harga fossil fuels yang cukup murah. Nanti biomasa ini akan di-convert menjadi chemicals, yaitu BTX atau benzene, toluene, dan xylene. Nanti BTX ini akan diubah menjadi polimer untuk menjadi bahan baku untuk plastik saya. Nanti biomasa ini bisa menjadi tambahan di tengah-tengah proses untuk fossil fuels, atau bisa juga menjadi benar-benar kami menggunakan full biomasa sebagai sumber karbon. Namun kalau misalnya opsi yang pertama, kami bisa masih menggunakan infrastruktur yang kami punya, sedangkan kalau misalnya kedua ini kami harus menggunakan infrastruktur baru atau membangun segala fasilitas baru. Perusahaan saya tertarik untuk bisa mengembangkan bisnis saya. Saya di sini sedang mencari para pemilik ide kreatif yang bisa mengajukan kepada Go Plastik Jaya biomasa apa yang bisa digunakan sebagai sumber karbon terbarukan dan yang paling tepat untuk industri plastik kami. Kami siap mendanai riset dan juga penerapan fasilitasnya di perusahaan kami. Saya berharap banyak sekali kepada peserta yang hadir pada hari ini. Setelah penjelasan CEO tadi, sekarang kita sudah kedatangan 4 peserta yang sudah membawa ide-ide cemerlangnya. Silakan kepada 4 peserta langsung saja menjelaskan ide-idenya kepada CEO kita. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bambang, perwakilan dari tim Biliquor Bimes yang bergerak pada produksi BTX. Jadi pada pitching kali ini kami memberikan solusi berupa produksi BTX dengan bahan baku black liquor. Apa itu black liquor? Black liquor merupakan campuran 3:7 dari air dan biomasa bekas pakai. Nah, untuk black liquor sendiri ini kita bisa dapatkan dari limbah industri yang melakukan pulping, seperti industri kertas. Nah, menurut data yang kami dapatkan, penggunaan black liquor ini merupakan salah satu metode dengan biaya paling murah, di mana kami hanya menggunakan limbah bekas pakai pabrik kertas, dan penggunaan ini juga bisa disebut cukup ramah lingkungan karena kami menggunakan limbah yang dimana masih banyak biomasa yang bisa dipakai di sana sebagai sumber karbon. Nah, menurut tim kami, penggunaan black liquor sebagai bahan baku produksi BTX ini merupakan solusi yang cukup menarik karena biaya yang digunakan tidak begitu besar karena kita hanya menggunakan limbah yang sudah tidak begitu berharga. Selanjutnya, hasil dari pirolisis black liquor ini juga menghasilkan kurang lebih 5% berat basahnya, di mana menurut kami angka ini juga masih cukup menguntungkan dengan cost yang kami keluarkan yang tidak begitu besar. Jadi harapannya untuk kedepannya mungkin kami akan bisa mencoba bagaimana cara meningkatkan hasil BTX-nya sehingga bisa lebih dari 5%.
Halo Jessica, di sini saya akan memberikan inovasi dari startup saya yang mengolah biomasa menjadi senyawa kimia aromatik BTX, di mana yield yang dihasilkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan metode black liquor. Metode yang saya gunakan adalah metode pirolisis dengan alat tandem micrometer. Secara umum, pirolisis akan mengonversi biomasa dengan penambahan pasir pada reaktor dengan suhu yang tinggi yang kemudian akan diubah menjadi uap air yang selanjutnya akan didinginkan pada kondensor untuk menghasilkan produk akhir berupa minyak yang mengandung BTX. Alat tandem micrometer ini digunakan untuk meningkatkan kelayakan ekonomi dari proses pirolisis ini. Prinsip utamanya adalah melewatkan biomasa pada dua proses, yaitu proses pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius dilanjutkan dengan proses reaksi katalis pada suhu 600 derajat Celcius. Kedua proses ini dilakukan pada dua mikroreaktor yang berbeda yang dihubungkan langsung dengan spektrometer massa kromatografi gas. Hasilnya didapatkan perubahan waktu nyata dari produk yang dihasilkan, sehingga hasil ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi biomasa yang paling murah dan paling efektif untuk digunakan dalam proses pirolisis. Hasil dari pengamatan startup saya didapatkan bahwa metode ini meningkatkan yield sebesar 5,5% dibandingkan metode black liquor. Sekian dari saya dan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan mengajukan sebuah inovasi menarik yang memiliki perlakuan yang lebih baik daripada peserta sebelumnya. Pada inovasi ini, kami menggunakan katalis padat yang bersifat asam, yaitu zeolit. Nah, katalis tersebut ditambahkan ke dalam bioreaktor yang berisi biomasa dengan senyawa-senyawa organik hasil depolimerisasi, sehingga ukurannya kecil sekitar 300-500 mikrometer. Seperti yang kita ketahui, katalis memiliki fungsi untuk mempercepat kinetika kimia tanpa mempengaruhi produk hasil akhirnya, sehingga sangat cocok digunakan pada bioindustri. Instrumen yang saya gunakan masih sama, yaitu tandem microreactor. Keuntungan memakai instrumen ini adalah kita dapat melakukan banyak sekali percobaan atau eksperimen dalam satu hari dengan cepat. Namun suatu saat ketika saya coba simulasikan, ternyata terdapat fase deaktivasi katalis saat dipanaskan hingga kurang lebih 500 derajat Celcius. Yang terjadi adalah sifat aktifnya berkurang dan juga pori-pori mikronya tidak berfungsi lagi. Ternyata yang menyebabkan adalah coke atau residu karbon pada katalis yang merugikan. Jadi PR bagi tim saya adalah untuk menganalisis lebih lanjut proses-proses katalitik yang terjadi agar bisa mengurangi coke tersebut. Terima kasih kesempatannya. Oke, sekarang saya ingin menawarkan konsep recycle dari produk samping menjadi produk utama BTX. Tadi peserta sebelumnya hanya memberikan solusi untuk memaksimalkan penggunaan katalis agar waktu aktivasinya lebih panjang dengan konsep daur ulang. Nah, konsep daur ulang juga dapat diaplikasikan untuk mengkonversi produk samping dari reaksi gliserol BTX menjadi produk utamanya, yaitu BTX, supaya meningkat rendemennya. Karena ternyata sebesar 100 gram gliserol ketika direaksikan hanya menghasilkan 35% oil dan diantaranya 17% BTX. Sisanya kebanyakan adalah produk samping senyawa aromatika, misalnya naftalena. Dan dengan konsep ini, byproduct yang dipisahkan dengan proses distilasi disebut sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi polycyclic aliphatic atau PCA melalui reaksi hidrogenasi katalitik. PCA kemudian dapat dijadikan sebagai sources tambahan ditambahkan ke crude glycerol untuk direaksikan kembali melalui reaksi aromatisasi katalitik menghasilkan BTX. Terima kasih kepada 4 peserta yang sudah menjelaskan ide-idenya. Nah, kepada Mbak Jessica, apakah ada komentar bagi keempat peserta dan apakah sudah memilih ide yang terbaik? Ketiga peserta ini membawa presentasi yang, tidak buruk. Saya sudah membawakannya kepada tim saya dan kami sudah mendiskusikannya. Sebenarnya kami sangat kecewa atas ketiga presentasi ini. Kami tidak bisa menemukan mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Kami tidak bisa menentukan mana yang akan kami pilih, karena menurut kami semuanya sama-sama menarik dan sama-sama menguntungkan. Jadi perusahaan kami memutuskan untuk merekrut kalian bertiga, mendanai penelitian kalian bertiga, dan juga mendanai penerapan fasilitas itu di perusahaan kami. Selamat,
dan saya tunggu besok pagi di kantor. Terima kasih. Selamat kepada keempat peserta yang sudah mendapatkan kesempatan untuk merealisasikan ide-idenya. Semoga dengan direalisasikan ide-idenya tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua. Nah, untuk pemirsa, apakah Anda ingin melihat ide-ide kalian lain? Saksikan terus The Only Pitch. Sampai jumpa lagi.